masih nggak bisa buat kita berubah. Kita orang Kristen kebangetan. Amin. Kalau mujizat masih nggak bisa buat kita berubah, saya sebut kita orang Kristen yang tidak tahu diri. Makanya doa Musa dalam Mazmur 90, gak usah buka ayatnya, percaya saya aja pasti betul, saya sudah persiapkan. Doa Musa dalam Mazmur 90 bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hadiah bijaksana. Waktu saya kecil lagu sekolah minggu bernyanyi begini, hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Nah, kita bukan hitung berkat, kita hitung tagihan dan hutang. Pagi-pagi kita baca buku sampai menangis. Orang bilang, kenapa kau baca buku sampai menangis? Tragis. Kenapa akhirnya tragis? Buku apa yang kau baca? Tahapan BCA. Awalnya dahsyat, tapi akhirnya tragis. 50.000 Rp1. Ada ngeliatin saya gini. Mungkin nggak pikir, kok dia tahu? Sama-sama bilang sama saya, mujizat harus membawa perubahan. Yang kedua, mujizat menuntun kita makin kagum dengan Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, saya kagum dengan Tuhan Yesus. Jangan kagum dengan berkat, jangan kagum dengan mujizat, jangan kagum dengan kekayaan, jangan kagum dengan jawaban doa, kagum dengan Yesus. Amin. Kalau kita kagum dengan berkat, kita bisa-bisa kita jadi sombong dan suka menghakimi orang. Tapi kita kagum dengan Tuhan Yesus yang terus memberkati kita. Amin. Makanya ayat ini bilang apa? Orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu apa? Memuliakan. Kagum dengan Yesus. Orang yang kagum dengan Yesus mau selalu dekat dengan Yesus. Orang yang kagum dengan Yesus tidak akan kompromi dengan dosa. Orang yang kagum dengan Yesus akan terus melayani Kristus. Orang yang kagum dengan Kristus tidak akan bersungut-sungut dan mengeluh dalam hidupnya. Orang yang kagum dengan Kristus akan berkata, kalau Tuhan Yesus sudah menolong saya dengan satu peristiwa, maka Dia akan terus menolong saya, karena Dia Allah yang tidak berubah, dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, ini tujuan mujizat. Yang pertama, mujizat harus membawa perubahan. Sama-sama bilang, saya harus berubah. Yang kedua, mujizat menuntun kita makin kagum dengan Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, saya kagum dengan Tuhan. Ku kagum. Amin. Kagum sama Tuhan Yesus. Jangan kagum sama isi dompet. Jangan kagum dengan merek tas. Ya ampun, pendeta itu orang ke gereja. Orang yang kagum dengan Tuhan Yesus tidak akan pernah minder dalam hidup. Amin. Orang lain mobilnya boleh lebih hebat dari kita. Amin. Mungkin mereka sana. Saya kemarin ikut kasih dah. Dapat sedang jepit sama hanyut. Kita kagum akan Yesus. Amin. Engkau naik bajai, sebelah naik Mercy, kita tetap tenang. Naik bajai itu enak. Satu, orang yang naik bajai itu jarang mati. Karena di bajai itu kan goncangan kan. Jadi pembuluh-pembuluh darah nggak ada yang
semua kan. Saudara pergi ke gym 1 jam sama. Jadi aja gue nggak ada yang sorry Nora. Saya pikir ada course saya udah mau lompat. Cuma ternyata bisa lompat. Dosa lu. Dosa lu. Wah, dosa. Jadi 1 jam di gym sama setengah jam di bajai itu hampir mirip. Karena itu kan gerak semua badan kan. Otot-otot, lemak-lemak terbakar semua. Jadi ibu-ibu yang sebetulnya nggak ada kesempatan ke gym, naik bajai aja tuh. Bener tuh. Sehat bu, semua penyakit hilang bu. Kan ada kursi yang khusus gitu. Nah di bajai kan udah semua bu. Cuman dia bajai persoalannya satu-satunya persoalan naik bajai yaitu bau ketek supirnya aja. Karena kan bajai kan lubang anginnya kan 2 di depan, di belakang kan ketutup, jadi muter kan dia kan, ya kan? Dan kita kan kalau naik bajai nggak bisa ngecek dulu supirnya bau ketek atau enggak, kan? Tapi tukang bajai kacau. Tukang bajai paling tidak menghormati Monas. Dan tanya sama tukang bajai, Bang, Monas berapa? Bayangin, 50.000 deh. Saya tahu Monas itu triliunan harganya. Monas berapa? 50.000. Istana berapa? 50.000. Istana itu dibangun triliunan. Pondok Indah berapa? 50.000. Nah, kalau naik bajai, persoalannya gini. Kita stop bajai kan? Nah, dia nggak pernah begini. Dia keluarin dulu kepalanya. Kan nggak enak. Kalau kita mau ngecek, kita stop bajai, pas bajai berarti kepala kita duluan ya. Tukang bajai yang jadi jangan kecil hati bu. Kita kagum akan Tuhan Yesus. Amin. Walaupun kita banyak masalah, tetap bersemangat. Saya tahu Tuhan tidak pernah gagal. Saya tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Daud kagum akan Tuhan. Dia berdiri di depan Goliat, dia dimaki sama Goliat. Hei, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu? Dia berdiri tegak dan dia bilang, hei, kamu boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Sama-sama bilang, saya masih punya Tuhan. Orang lain boleh lebih kaya, orang lain boleh lebih hebat, orang lain boleh lebih pintar, tapi saya punya Tuhan yang hidup. Saya kagum akan Dia. Dia tidak pernah mempermalukan saya. Berikan tepuk tangan yang beri. Yang ketiga, yang pertama, mujizat membawa perubahan. Yang kedua, mujizat membuat kita makin kagum dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, mujizat membuat kita semakin tangguh dan kuat. Orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego adalah orang-orang yang sudah mengalami mujizat dari Tuhan. Diancam oleh raja. Raja berkata, kalau kamu dengar bunyi-bunyi, kalau kamu sadar, kamu akan dibebaskan. Apa jawabnya? Dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia tolong. Tetapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Itu yang saya sebut orang-orang tangguh. Amin. Dunia ini sedang kehilangan orang-orang tangguh. Dunia ini banyak orang tukang cari muka dan penjilat. Tanya sama sebelah saudara, tukang cari muka nggak? Ngapain cari muka? Punya muka sendiri kok.
Kenapa di bangsa kita ribut? Mau pilpres saja. Banyak orang tukang cari muka. Cari muka sama Megawati, cari muka sama Jokowi, cari muka sama Prabowo. Iya kan? Sorry ya. Saya ini kalau ngomong apa adanya. Ya kan? Kenapa orang di profil picture-nya taruh 1, taruh 2? Manusia cari muka. Ya kan? Supaya, oh dia tuh pendukung Jokowi. Gitu. Siapa tahu nanti ada pengumuman. Semua yang profil picture-nya taruh 2 diangkat jadi kuntua. Ketua RT. Banyak pejabat-pejabat cari muka. Banyak orang sekarang tukang cari muka, penjilat, dan bermuka 2. Saya cuma mau beritahu saudara, kalau saudara sukses, kalau saudara berhasil, hati-hati sama penjilat dan tukang cari muka. Yang ketemu saudara, haleluya, belajar jadi orang yang tangguh. Dunia ini makin banyak penjilat dan tukang cari muka yang pandai kompromi dengan segala sesuatu demi mencapai kebanggaan dan kenikmatan itu sendiri. Itu sebabnya dunia makin banyak pengkhianat. Siapa di sini yang pernah dikhianatin orang katanya? Oh enggak pernah, enggak ada. Repot. Ulang. Sampai emosi saya. Ini bukan karena panas nih, deg-degan di hati. Pendeta nanya nggak dijawab. Ulang. Siapa yang pernah dikhianatin orang? Sisanya pengkhianat. Gue sakit kepala dengan dia khotbah. Lu bukan dalam hidup ini kan, kalau kita nggak dikhianati ya kita berkhianat, itu aja. Kalau nggak korban ya pelaku terus. Terus kalau sudah dikhianati mau bikin apa? Nyanyi. Haruskah hidupku terus begini? Apakah salahku dan apa dosaku? Malaikatnya banyak, bos. Lagu kan judulnya Sok Suci kan? Lagu Sok Suci. Apakah salahku dan apa dosaku banyak? Kalau sudah dikhianatin orang, tenang saja, bos. Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan baik. Amin. Amin. Gak usah masuk kamar nangis sendiri. Monyet. Kenapa sepupu kita panggil begitu? Makanya saya bangga sama orang Batak. Hidup Batak. Sonang dohita na dua. Mau lihat tuh. Orang Batak tuh hebat. Muka keras, ngomong keras. Orang Batak bukan berkelahi, cuman bilang I love you. Ya kan? Bolong doro haku tuho. Orang Korea bilang sarangyo. Ya kan? Memang nadanya begitu. Orang Belanda bilang ek haut van hier. Ya kan? Orang Jerman bilang ich liebe dich. Ya kan? Orang Batak bilang holong doro haku tuho. Dan nadanya harus begitu, nggak bisa gini. Holong doro.
Ya sorry lah mas. Dia pikir dia dimaki. Orang Batak tuh hebat. Walaupun muka keras. Orang Batak kan muka kotak kan. Sama kayak orang Manado, sama-sama makan anjing soalnya. Ini akibatnya jadi kotak. Karena anjing gini. Parah dunia, parah dunia. Nah, orang Batak tuh hebatnya gini. Muka boleh keras, ngomong keras, tapi kalau marah lembut. Nah, Jawa lain. Jawa kalau ngomong manis tuh. Pak Pendeta, saya mau kasih tangan. Tapi orang Jawa kalau sampai marah, masuk gue. Tapi gue orang Jawa marah galak. Tapi orang Batak kalau marah keong-keong. Maksudnya gini, cuma keong. Apa yang nakutin dari keong? Apa kayak gitu kan? Orang Batak kalau marah nggak pernah bilang babi, anjing, karena ini semua makanan. Sama yang marah bilang sayur lodeh, sayur asam gitu. Saya sekolah di SMA Negeri 3 Setiabudi Jakarta waktu SMA. Itu kandang Batak sih itu. Kandang Batak enak sekali sih. Kan kalau acara apa-apa kita di HKBP Jerman. HKBP Jenderal Sudirman maksudnya gitu. Nah, HKBP Jerman. Saya kalau ketemu bapaknya teman-teman saya, paling senang saya dengar orang Batak ngomong, apa? Itu apanya diapakan itu supaya menjadi apa itu? Dan yang saya bingung, mengerti loh. Lu ketawa-ketawa bapak lu begitu nggak? Iya kan? Kalau opung datang kan, apa? Tolong apanya itu diapakan itu? Supaya menjadi apa? Kalau kita nggak tahu, apa opung? Itu apanya itu diapakan? Baru, oh iya opung. Baru kita, oh opung ambil tongkat sama itu kan topinya kan, ya kan? Ngerti kita. Sama orang Batak, makanya kalau sudah pengen pacaran sama orang Batak, mesti ngerti dulu apanya diapakan supaya menjadi apa itu. Apa? Tolong apanya itu diapakan itu? Wah, tadi apa itu? Khotbah apa itu? Tentang apa itu? Maksudnya tadi Gilbert itu khotbah tentang mujizat di gereja. Tapi orang Batak kalau pulang itu apa tadi itu diapakan itu? Wah, apa sekali itu? Sama-sama bilang saya harus tangguh. Kadang kalau kita difitnah orang nggak perlu keong kau. Biasa aja. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, kalau mereka-rekakan yang baik. Hidup ini keras. Kadang kalau kita menghadapi masalah yang nggak sangka-sangka. Aduh, pendeta saya nggak sangka kalau orang itu pernah saya tolong, pendeta orang itu saya bantu. Kok bisa gitu buat gitu sama saya? Saya cuma mau bilang sama saudara, biasa. Yang penting kita tahu orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorga. Sama-sama bilang saya harus tangguh, saya harus kuat, saya pasti. Kalau apa yang saya harapkan tidak terjadi, saya tetap percaya Tuhan saya baik. Haleluya. Yang keempat, ini ada 79 hal tentang mujizat. Yang keempat, ini doa semalam suntuk kan? Doa semalam suntuk. Makanya ada gini kan, saya tanya kenapa bisa dipilih tangan ini? Karena sampai jam 1 pagi. Sahur. Iya sampai sahur. Emang sudah nggak dikasih tahu? Di undangan sudah ada sampai jam berapa enggak? Sampai selesai kan? Iya, selesainya sahur. Saya udah susah-susah ngumpulin 79.
Yang keempat, dari tapi saya pikir 78 aja cukup ya. Nah, yang terakhir. Jemaat mau dengar yang terakhir baru. Yang terakhir, ada 15 hal yang terakhir ini. Yang keempat, yang terakhir. Tujuan mujizat satu apa? Sama-sama bilang saya harus berubah. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya harus makin kagum akan Yesus. Yang ketiga, sama-sama bilang sama saya harus tangguh dan kuat. Yang keempat, mujizat harus membuat kita sadar bahwa status kita adalah hamba Tuhan. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Saya tanya sama saudara, Maria, ibu Yesus, pernah berkhotbah nggak? Pernah nggak saudara baca dalam Alkitab? Maka ibadah yang dipimpin oleh Maria, Maria tidak berkhotbah. Maria juga bukan majelis gereja. Tetapi waktu dia terima mujizat, dia bilang apa? Jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku adalah. Waktu itu Maria berumur antara 16 sampai 17 tahun. Buat seorang wanita remaja umur 16-17 tahun tiba-tiba dapat berita engkau akan mengandung dan melahirkan anak, itu stres. Langsung dia bilang apa? Bagaimana mungkin, sebab aku belum bersuami. Maksudnya dia mau bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai aku dengan cara apapun aku siap. Tapi gak usah yang bunting-bunting segala ini kan bikin malu. Bagaimana mungkin aku bisa mengandung, aku belum bersuami. Lalu kemudian malaikat bilang, Roh Kudus turun ke atas kamu mengandung. Saya percaya Maria stres berat. Apa kata calon mertua? Apa kata mama gua? Aduh gimana ya? Tetapi langsung dia bilang, jadilah padaku seperti yang dikatakan, sebab sesungguhnya aku ini. Mujizat harusnya membuat kita sadar bahwa status kita adalah hamba Tuhan. Amin. Profesi kita boleh beda-beda, tapi status kita hamba Tuhan. Ada yang profesinya dokter, ada yang profesinya pegawai, ada yang profesinya supir angkot, ada yang profesinya karyawan, ada yang profesinya dagang, tapi status kita hamba Tuhan. Amin. Kalau kita sadar kita hamba Tuhan, cara kita juga beda. Kita lagi naik mobil, dipotong sama angkot. Kalau kita yang Batak sama Manado ini, ya, langsung buka kaca kan? Hei! Manado tuh, Batak tuh, makan anjing aja kita makan, apalagi yang begini-begini. Hei! Terus ingatkan status hamba Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Kalau kita hamba Tuhan, hidup kita pasti beda. Amin. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Adik-adik muda yang lagi pacaran, ingat saya hamba Tuhan. Dia jamah segenap hidupku, dia beri damai di hidupku. Perempuannya bukan sadar, malah aku berserah. Ngaco. Lakinya malah tambah ngaco kan? Ratakan tanah, tidurlah tanah yang berlubang. Wanitanya jangan lelah, bekerja di ladangnya sayang.
Ingat, pas baru mau senggolan, hamba Tuhan pacar. Saya duduk di sini, sebelah kursi kosong, baru sebelahnya kekasih saya, kan hamba Tuhan. Ini pacaran apa ujian nasional? Kalau kita hamba Tuhan, kita takut ngomongin orang. Kalau kita hamba Tuhan, kita nggak berani bertindak yang aneh-aneh. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Tetapi kalau saya sadar juga bahwa saya hamba Tuhan, berarti saya biji matanya Tuhan. Saya dipelihara oleh Tuhan. Alkitab bilang melalui air saya tidak akan dihanguskannya. Melalui api saya tidak akan dihanguskannya. Tuhan yang ada di depan saya memberi kemenangan di dalam hidup saya. Saya mau kita semua